Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Belandina Sarianti, NIM 1703030153, kelas C, semester 6. Saat ini saya akan menjelaskan bagaimana cara atau model atau kemungkinan yang terjadi ketika 500 triliun dikucurkan kepada masyarakat sebagai dana bantuan selama wabah atau bencana COVID-19 ini. Semakin meningkatnya wabah COVID-19, maka semakin meningkat pula anggaran bantuan ke setiap daerah yang diluncurkan kepada masyarakat serta ke berbagai lembaga. Hal tersebut meliputi yang pertama, perlindungan sosial sebesar 110 triliun, kesehatan 75 triliun, program pemulihan ekonomi sebesar 150 triliun, serta intensif perpajakan dan stimulus kur 70,1 triliun. Anggaran yang telah diluncurkan tidak menutupi kemungkinan terjadinya korupsi di mana-mana terhadap dana bencana tersebut. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi mengimbau kepada kepala desa di seluruh Indonesia untuk segera mengubah anggaran pendapatan dan belanja desa. Hal ini perlu dilakukan untuk penanganan corona COVID-19 dan juga keperluan program padat karya tunai. Karena semua itu membutuhkan biaya, jadi kegiatan untuk padat karya tunai sekaligus penanganan dan pencegahan COVID-19. Dana desa bisa digunakan untuk penyemprotan disinfektan dan pembelian hand sanitizer. Dana desa juga bisa digunakan penyiapan logistik untuk kepentingan warga desa. Jadi, dana yang diberikan kepada masing-masing daerah juga akan disuntik kepada masing-masing desa juga demi terciptanya keadaan yang lebih kondusif dan menghentikan rantai virus corona ini. Dan kita tahu sendiri bahwa selama terjadinya wabah COVID-19, kita dihimbau untuk tetap di rumah, melakukan olahraga, makan makanan yang sehat, serta pola hidup yang sehat. Tetapi tidak menutup kemungkinan ketika masyarakat tidak diperbolehkan untuk keluar dari rumah atau tidak melakukan kegiatan-kegiatan sehari-hari. Di sini masyarakat juga perlu pemasukan dan juga perlu bahan pangan. Maka dari itu, presiden atau negara menyiapkan dana sebesar mungkin untuk diberikan kepada masyarakat, terutama masyarakat yang kurang mampu. Memastikan kecukupan dan ketersediaan pasokan pangan. Berbicara tentang ini, yang pertama, merebaknya pandemi COVID-19 turut berimplikasi terhadap lonjakan permintaan akan kebutuhan pokok. Anjuran pemerintah agar masyarakat melakukan kegiatan bekerja, belajar, dan beribadah dari rumah mendorong masyarakat untuk melakukan pembelian sembako secara masif guna memenuhi persediaan hingga beberapa waktu mendatang. Berdasarkan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional atau PIHPS per 23 Maret 2020, beberapa komoditas bahan pokok mengalami kenaikan harga atau rata-rata harga nasional yang signifikan dalam sebulan terakhir dan kenaikan sejak awal tahun. Antara lain yaitu semua bahan pangan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kedua, guna meredam lonjakan harga pangan, langkah pertama yang harus ditempuh pemerintah adalah memetakan secara akurat stok pangan nasional secara real time. Pemetaan stok dan harga pangan harus lebih intensif lagi sehingga dapat mendeteksi dini wilayah di mana saja yang berisiko terjadi rawan atau krisis pangan. Selain itu, pemerintah juga harus lebih transparan dalam menginformasikan kepada publik terkait stok pangan dan strategi apa saja yang akan dilakukan guna menjaga stok pangan tetap terjaga dalam batas aman. Pemerintah juga harus mencermati pelemahan nilai tukar rupiah yang akan membias
atau berimbas terhadap kenaikan harga pangan yang bersumber dari impor. Ketiga, perhatian khusus berupa penyiapan stok pangan terhadap wilayah yang menjadi epicentrum penyebaran COVID-19 yang berpotensi dilakukan penutupan wilayah tersebut atau lockdown terbatas. Di samping itu, pemerintah juga harus menjamin kelancaran sistem logistik pangan dari dan ke wilayah tersebut serta kesiapan distribusi ke level konsumen. Ketersediaan pasokan pangan di tengah wabah COVID-19 semakin argan karena sebulan lagi akan menghadapi bulan Ramadan. Fenomena panic buying yang sempat terjadi di beberapa daerah reach xenopis sebaran COVID-19 berdampak pada keterbatasan akses kelompok rumah tangga kelas menengah ke bawah yang tidak mampu atau menyentok bahan makanan. Untuk meredam shock kenaikan permintaan dan potensi penimbunan kebutuhan pokok, pemerintah dapat mengoptimalkan pengawasan terhadap aturan pembatasan pembelian kebutuhan pokok baik di pasar tradisional maupun pasar retail modern. Yang berikut, selain menjamin stok bahan pangan, cara distribusi bantuan sosial dalam hal ini adalah sembako, memerlukan teknis baru untuk mencegah adanya perkumpulan warga yang menumpuk di suatu lokasi. Pendistribusian sembako dapat dilakukan dengan door-to-door service oleh pejabat yang berwenang di setiap daerah, atau dilakukan di kantor desa, kecamatan, kelurahan dengan pengaturan jadwal yang menyesuaikan kebutuhan lapangan. Selain itu, agar penyaluran bantuan sembako berjalan efektif dan efisien, dapat juga bekerja sama dengan perusahaan e-commerce yang saat ini sudah memiliki sistem online serta distribusi penyaluran yang cukup baik. Ini sekaligus juga bisa mengurangi intensitas masyarakat untuk keluar rumah dan antri sembako. Yang kedua, kita berbicara mengenai mempercepat dan memperluas bantuan sosial. Lumpuhnya sebagian besar aktivitas ekonomi terutama di wilayah terpapar COVID-19 meningkatkan risiko PHK di berbagai sektor atau pariwisata, hotel, restoran, travel agent, tempat hiburan, industri manufaktur, dan lainnya. Selain itu, pekerja informal yang mencapai 70,5 juta orang atau 55,72% dari total tenaga kerja Indonesia juga akan mengalami tekanan ekonomi yang berat. Maka dari sini juga kita dapat mengetahui bahwa bagaimana tidak jika negara harus menyiapkan dana sebesar 500 triliun untuk semua bagi masyarakat yang saat ini sedang mengalami kesulitan, atau kita semua yang saat ini sedang kesulitan. Kalau menurut saya pribadi 500 triliun itu mungkin juga belum cukup untuk waktu yang tidak tentu kapan COVID-19 ini akan berhenti. Ketika COVID-19 akan terus berlanjut, atau upaya pemerintah atau upaya negara dengan meliburkan atau melockdown daerah Indonesia tidak memenuhi atau tidak memenuhi syarat agar bisa memutuskan rantai penyebaran COVID-19, maka tidak menutup kemungkinan bahwa lockdown ini akan bertambah. Maka bantuan itu pasti akan semakin meningkat dan akan semakin banyak. Terlebih lagi ketika kita tadi mendengar bahwa akan ada beberapa karyawan atau pekerja yang harus di PHK karena COVID ini. Dan mereka juga tidak terlepas dari tekanan ekonomi yang berat. Maka ini juga akan menjadi salah satu fokus pemerintah di anggaran tersebut. Sehingga untuk berbicara soal korupsi terhadap 500 triliun, ketika itu terjadi, itu sebenarnya tidak boleh dilakukan karena terlalu banyak orang korban dari COVID-19 ini yang membuat mereka tertekan karena ekonomi. Namun KPK ingatkan soal ancaman hukuman mati bagi pihak yang korupsi dana penanganan virus corona.
Guna penanganan virus corona, pemerintah menyatakan telah menyiapkan dana alokasi khusus untuk pencegahan dan penanganan wabah COVID-19 hingga mencapai sebesar 405,1 triliun pada APBN tahun 2020. Menanggapi hal tersebut, Komisi Pemberantasan Korupsi mengingatkan ada ancaman hukuman mati untuk oknum yang korupsi dana anggaran penanganan COVID-19 tersebut. PLT juru bicara KPK, Ali Fikri, pada Rabu 1 April 2020 memastikan KPK akan mengawasi pengelolaan anggaran tersebut. Saat ini KPK terus berkoordinasi dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah (LKPP) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP. Koordinasi itu dilakukan untuk mengatasi praktik korupsi dalam pengelolaan anggaran penanggulangan COVID-19. Saat ini KPK sudah berkoordinasi dengan LKPP dan BPKP sebagai upaya pencegahan agar tidak terjadi tindakan pidana korupsi dalam proses penggunaan anggaran tersebut. Dikutip dari tribunnews.com Rabu 1 April 2020, dana 405,1 triliun tersebut akan dialokasikan untuk beberapa hal. Bidang kesehatan sebesar 75 triliun, perlindungan sosial sebesar 110 triliun, insentif perpajakan dan stimulus kredit usaha rakyat 70,1 triliun, kemudian pembiayaan program pemulihan ekonomi nasional termasuk restrukturisasi kredit serta penjaminan dan pembiayaan dunia usaha, khususnya terutama usaha mikro kecil, menengah atau UMKM, senilai 150 triliun. Menteri Keuangan Sri Mulyani bahkan sudah memperingatkan akan menindak tegas oknum pemerintah yang melakukan korupsi anggaran untuk penanganan penyebaran wabah COVID-19. Selain menyiapkan dana alokasi khusus untuk penanganan virus corona, sesungguhnya setiap tahun pemerintah membuat alokasi dana yang sangat besar untuk penanggulangan bencana di tanah air. Misalnya pada tahun 2019, anggaran mitigasi dan penanggulangan bencana alam disediakan pemerintah mencapai 15 triliun. Nilai tersebut